Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini saya bersama aktivis senior sekaligus pengamat politik Bang Muslim Arbi. Kita ingin merespon daripada berita yang dikeluarkan oleh CNBC terkait masalah ini Bang, saya bacakan ya. Judulnya adalah Menkes belak-belakan potensi gelombang ketiga COVID-19 RI yang dimuat pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. Jadi hari ini tadi 13 jam yang lalu bahwa Pak Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan perihal situasi terkini pandemi COVID-19 di tanah air dalam pertemuan dengan para pimpinan redaksi secara virtual Rabu pekan ini 10 November 2021. Jadi pas bersamaan dengan Hari Pahlawan itu, pas saat kita Aliansi Rakyat Menggugat ikut sedang melakukan aksi di Patung Kuda. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan menghimbau agar masyarakat Indonesia berhati-hati. Nah, pertanyaan seriusnya adalah bagaimana publik mau percaya terkait masalah penyampaian Menteri Kesehatan ini di tengah polemik kasus PCR ini. Nah, padahal kemarin bisa dikatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia ini udah bahu-membahu lah, baik setuju maupun tidak setuju terkait masalah COVID-19, mampu melaksanakan PSBB, kemudian PPKM darurat, berbagai level mampu dijalankan, walaupun di sana sini banyak kekurangan lah ya. Namun yang menjadi kekagetan publik, rakyat merasa terhianati adalah terkait masalah bisnis PCR ini yang ternyata dilakukan oleh para pejabat kita. Nah, ya kan, tentunya kan yang timbul kesannya bahwa ternyata pandemi COVID-19 ini masyarakat biasa aja menilai bahwa ternyata pandemi COVID-19 ini hanya menjadi ladang bisnis bagi para pejabat kita. Pantesan selama COVID-19 ini kekayaan pejabat naik 70%. Nah, kemarin data daripada lembaga audit kekayaan pejabat negara, contoh misalnya Pak Luhut kekayaannya naik dari berapa Jokowi itu? juga. Ya, Jokowi naik, Luhut naik, Yakut juga dari 900 juta jadi berapa puluh miliar gitu kan. Nah, ini tentunya menjadi sebuah, menurut saya ironi. Apa yang disampaikan ironi dalam peristiwa ini, sehingga sangat sulit untuk saat ini kita membangun kepercayaan itu kembali, kepercayaan publik itu kembali yang selama ini pemerintah berikan ternyata kan jadi aja tipu-tipu. Nah, menurut Abang, pandangan seperti Abang seperti apa nih? Baik, kita diskusi aja nih Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan dimanapun berada, baik dalam maupun luar negeri. Sebetulnya kan belakangan ini publik itu susah mempercayai omongan pejabat. Ya. Kenapa demikian? Karena apa yang dimaui oleh publik sendiri itu tidak digubris. Ya kan, contoh misalnya pemberitaan yang sudah heboh, ya kan, dan sudah terjadi persoalan di publik itu begitu ramai, ya kan, tentang bagaimana bisnis PCR ini kan gitu ya. Tapi terutama dalam hal ini pemerintah yang berwenang, presiden sendiri, ya kan, itu berdiam diri, tidak merespon, tidak menanggapi, malah sibuk motoran di Mandalika. Sibuk naik motor, ya kan. Kemudian dia pidato di Glasgow kemarin itu diprotes oleh Greenpeace, yang dianggap bahwa ini bohong-bohongan karena dia bilang tidak terjadi pengundulan hutan. Lalu kemudian didukung oleh Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, ide tentang itu, tapi kebelakangan dibantah lagi. Loh, persoalan PCR, persoalan COVID ini menyangkut nyawa dan keselamatan rakyat manusia. Tetapi ketika ini masuk kepada ajang bisnis dan transaksi politik, ya kan,
itu Jokowi diam aja. Ya. Kan itu kan ya. DPR juga diam aja. Ya. Kan itu masalahnya kan. Jadi publik ini nanti omongan Menteri Kesehatan itu juga susah dipercaya. Jangan-jangan lu nakut-nakutin gua, lalu lu mau jualan lagi deh. Biasanya kan Luhut yang ngomong, kok sekarang Menkes. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena PCR ini terungkap di publik, nah Menkes lagi Menkes didorong. lagi, yang dijadikan tameng sama dia kan. Jadi tameng. Menkes jadikan tameng, dia enakan hitung-hitung cuan. Ya, dan oligarki yang mengambil keuntungan dari bisnis PCR ini selama COVID-19 ini, tinggal dorong aja setiap itulah masalahnya kan. Jadi kalau terungkap lagi, Menkes demikian. Jadi ini kan sangat disayangkan kalau kita mengatakan perbuatan yang sangat menyakiti, bisa kita katakan ini kan perbuatan tidak beradab. Iya. Kenapa? Ya adab. Di tengah-tengah masyarakat lagi susah, ditakut-takuti dengan COVID, mereka jualan PCR dan lain sebagainya. Kekayaan dia numpuk kan dan sebagainya. Sementara rakyat ini terus aja menderita, ditakut-takuti dalam penderitaan. Coba. Ini rejim apa? Seperti ini. Dilarang kesana kemari. Dilarang kesana kemari dengan PPKM, dengan level sekian, ya kan. Kemudian harga PCR juga sekian, ya kan. Lalu kemudian masyarakat ditakut-takuti, kemudian mau tidak mau orang harus pergi bayar mahal dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang bikin berita seperti itu. Iya. Ya kan, ngumpulin para pembeli dan lain sebagainya. Ini juga kita imbau juga kepada pimpinan redaksi. Harusnya Anda bertanggung jawab secara intelektual juga. Anda harus setia dengan apalagi ini kode etik pers gitu loh. Both side cover. Ya, jangan Anda juga menjadi corong untuk rakyat gitu loh. Berapa Anda terima itu kan itu masalahnya. Ini bertanggung jawab moral sehingga pers sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa ke depan. Ini benar-benar mampu diwujudkan. Tapi kalau kayak begini, Anda menjadi pilar penghancur masyarakat dan penguatan tirani. Tirani bisnis, tirani oligarki. Yang menanggung keuntungan di tengah-tengah penderitaan rakyat. Ini persoalannya kan di situ kan. Dan pejabat kita juga Anda sama juga membiarkan pembiaran melakukan pelanggaran kode etiknya sendiri sebagai pejabat. Secara etika itu kan pejabat kan harusnya independen. Betul. Dan ketika dikatakan ini anti demokrasi, ini otoriter, mereka nggak mau terima kan gitu deh. Tapi kenyataan seperti itu kan. Mereka melanggar logika publik. Benar. Di mana-mana aturan umum secara internasional pejabat itu ketika dia menjabat, dia pasti berusaha untuk tidak serta-merta untuk ikut menjadi pengusaha. Makanya kalau Anda ingin menjadi pejabat ya jangan jadi pengusaha. Makanya dulu, kan gitu di kita ini sangat aneh. Kan? Ada ketua partai sekaligus itu pemilik media. Dia juga misalnya bisnis misalnya bisnis BBM misalnya kan seperti itu. Kan kita tahu itu masalahnya kan. Itu jadi di kita nih dia itu bahkan sekarang ini ngojok-ngojokin supaya diperpanjang 3 periode. Sementara di tengah-tengah kekuasaan yang menzolimi ini, rakyat menderita. Rakyat pilih dipercepat ini. Nah, jadi praktek-praktek daripada pejabat kita, partai politik kita sebenarnya adalah hanya untuk mempertahankan menjustifikasi. Mempertahankan eksistensi bisnisnya. Bisnisnya. Melalui cara-cara politik dan kekuasaan. Jadi kekuasaan ini membungkus bisnis mereka, ya kan? Jadi bisnis BBM, bisnis PCR, dan bisnis yang lain media, ya kan? Nah, sehingga properti dan lain sebagainya. Pertambangan juga. Kemudian mereka tameng dengan PCR misalnya. Contoh, itu undang-undang corona itu penggelontoran uang hari ini juga mesti diaudit tuh, ya kan? Ribuan triliun untuk ini kan itu masalah mesti diaudit. Nah, kenapa misalnya ini sekarang muncul lagi, muncul lagi? Alasan apa lagi? Nah, ini pasti kemarin jelas itu. Benar. Saya sependapat itu. Kemarin Luhut disertai yang ditunjuk untuk menjadi juru bicara PPKM. Nah, sekarang Menkes yang ngomong. Oh, kalau Luhut yang bicara udah otomatis. Saya yakin rakyat lempar TV-nya. Bisa akan banting TV rakyat. Udah godok ya. Banting TV. Iya, kita aja begini aja, yang ini aja godok. Sudah godok rakyat muak itu masalah. Rakyat sudah marah semua dengan cara-cara seperti ini. Mereka seakan-akan dikadalin, ditipu-tipu, mereka berbisnis ria, mendapat tahu keuntungan di tengah-tengah rakyat susah dan sebagainya. Dan dalam kesempatan ini kita patut mengapresiasi juga dan mengucapkan terima kasih juga kepada Tempo yang berani mengurus itu kan. Dan siapa lagi itu? Media. Bos Kristiadi Kristiadi yang selalu apalagi mengupload beritanya lewat media sosial Facebooknya, akun-akun Facebooknya ya. Wah, mungkin berapa kali mengalami take down dari Facebook juga.
tapi beliau tetap terus memang itu sering mengalami itu ketika kita mengekspos berita yang benar, kita menjadi korban dibully, ya korban kemudian dicap dan lain sebagainya. Betul. Ini kan macam apa sementara ini kan hal-hal yang kita nyampaikan kebenaran di mana media-media mainstream itu sudah dilokalisir oleh kekuasaan untuk tujuan bisnis tertentu. Betul. Ya kan? Nah, yang ada ini paling tinggal medsos pun dihalang-halangi pula, kan dijegal sana jegal sini, kan itu masalahnya. Jadi ini barangkali akan menjadi sinyal kelas. Ya. Jangan bilang rakyat diam kalau ini masalahnya kan. Iya. Jangan pikir rakyat takut, rakyat akan melakukan perlawanan. Kalau mereka juga tahu di mana-mana di luar negeri itu di berbagai negara itu warga negara di sana sudah melakukan demo, ya kan, menolak besar-besaran. Jadi kita kutip apalagi ini tausiahnya Gus Baha yang menyatakan bahwa kebenaran itu harus terus disuarakan. Jadi saya bacakan, kebenaran harus selalu diomongkan terus. Sekali didiamkan atas nama demokrasi, liberalisasi atau hak asasi manusia, maka akan terjadi perhara. Karena kebenaran itu tetap harus muncul. Seterusnya, dan kita tidak akan berhenti berteriak. Kita tidak akan berhenti berbicara. Ya kan, meskipun dihambat di mana-mana itu kan. Dan ironisnya hari ini sampai hari ini pejabat-pejabat yang terkait masalah bisnis PCR ini masih anteng aja. Kenapa nggak diperiksa? Nggak ada. Kan mestinya kan KPK langsung periksa, DPR langsung pakai bikin pansus dan lain sebagainya. Apakah DPR dan KPK juga menikmati ini kan itu masalahnya? Karena ini masuk kategori kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Betul. Karena bayangkan mendulang rupiah di balik penderitaan rakyat Indonesia di tengah saya bilang pandemi. Itu kan ibarat jual beli mayat. Jual beli mayat itu. Jadi memang apalagi ini pejabat-pejabat kita yang memiliki kelakuan-kelakuan yang amoral. Biadab dan tidak beradab serta brutal. Nah, ini perlu segera diambil tindakan tegas. Jadi kita harap juga, makanya kan pesan daripada Aliansi Rakyat Menggugat kemarin, Polri yang presisi harus mampu membasmi mafia-mafia. Dan kita mendukung itu. Dan kita mendukung itu. Ikan yang busuk itu dari kepalanya, potong dong kepalanya. Potong. Kalau ekornya busuk, potong kepalanya. Kalau cuman Kapolri ngomong doang. Kan? Kapolri juga ini apa nih? Ya kan. Jadi ikan busuk itu dari kepala. Nah, kalau ekor tidak bisa diberesin, kita potong kepala. Dan ini kita ingatin pada Pak Kapolri, ya kan, bahwa kritik sekeras-kerasnya karena itu cuma gua kan. Ini kita potong ini. Betul, dan apalagi ditambah lagi. Bisa nggak tangkap laut? Ini lebih ekstrim lagi pernyataan Kapolda Metro. Bukan lagi dipotong, di blender sama dia. Wah, ini kan kita mau pilih Kapolda dan Kapolri blender yang begini-begini. Pejabat-pejabatnya blender kepalanya. Nah, ini kita membuktikan, artinya walaupun itu pernyataan secara internal Kapolri Kapolri, tapi pernyataan itu bagus sekali. Bagus sekali menggugah kita yang untuk memperbaiki citra polisi. Itu dia. Menggugah sekali dan patut dicontoh. Dan perlu ada pejabat-pejabat itu memberikan keteladanan. Harus jangan mengajarkan kerusakan. Nah, bukan malah hari ini yang tertuding itu misalnya kayak Luhut. Diam-diam aja. Ya kan? Luhut malah sibuk klarifikasi bahwa saya tidak dapat untung. Nggak bisa. Saya tidak dapat untung katanya. Boleh di-cross check. Nggak mungkin pencuri itu akan ngaku. Kalau pencuri mengaku kan penjara penuh, itu kan PML di masyarakat. Dan lucunya LSM yang laporkan minta dia diaudit, malah dia bilang ya udah kalau gitu saya audit juga LSM. Makanya jadi kayak transaksional begini. Makanya saya mendukung pernyataan Maki Bonyaman Saiman itu. Siap, Maki diperiksa. Itu dia. Persoalannya mestinya KPK, Kejaksaan dan Kepolisian itu periksa, dan untuk sementara Luhut itu ditahan aja dulu. Perusahaan-perusahaan udah periksa. Harusnya nih ya, kekayaan awal dari pejabat berapa ditulis. Kemudian sekarang berapa LKPH sisanya. Selisihnya itu ambil dulu, diamankan oleh negara. Ditahan dulu, dikip dulu oleh negara, baru diperiksa. Dibuktikan nggak ada uang masuk kembali. Apakah memang murni? Kalau seperti itu baru kita sama pejabat-pejabat. Karena akibat dampak daripada skandal ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap zero jadinya. Jadi Anda mau bercuap-cuap bagaimanapun juga dahsyatnya. Saya pikir rakyat hanya mendengar angin lalu. Dan ini berbahaya. Dan ini berbahaya. Ngomong seperti buang angin. Dan ini berbahaya sekali. Omongan pejabat anggap pilih kentut. Biar aja dia ngomong bau sendiri kan itu dia. Nah, ini kan sebuah ironi ya, ketika misalnya ya akhirnya malah justru menjadi barang olok-olokan. Menjadi barang olok-olokan di tengah masyarakat. Dan ini paling parah. Nah, bayangkan kemarin di suatu tempat saya lihat ada warga nonton pas berita lagi bicara COVID.
Apa kata rakyat sambil ini mah Omdo. Ya. Nah, itu rakyat paling itu bawah. rakyat di depan TV. Paling di bawah. depan TV itu Ya. sambil nonton TV ngomong Ya. begitu. Ini mah Omdo. Iya. Bisnis aja. Nah, Iya. itu rakyat kecil Ini. sudah tahu bahwa ini para pejabat, ya Iya. kan mereka ini betul-betul berkoalisi, ya Benar, kan, iya bernepotisme ria, ya kan berkolusi Ya. untuk melancarkan bisnis jahat mereka ini kan, Nah. ya, bisnis anti kemanusiaan. Nah, makanya kan perlu juga kita ingatkan ini kepada apalagi ini pejabat DPR kita yang hari Ya. ini terkesan Jangan lebih diam banyak dong. diam gitu kan. Maka dari Ya. itu kita perlu apalagi ini menyampaikan beberapa hal terkait masalah ini gitu loh. Artinya agar benar-benar menjalankan tugas fungsinya seperti yang diatur oleh Konstitusi. konstitusi kita pasal 20A bahwa Ya. dia kan punya fungsi Ya. untuk Melakukan kontrol, pengawasan. melakukan kontrol pengawasan Ya. kepada pemerintahan, Ya. bukan malah ikut larut menjadi tukang Iya. stempel dari pemerintahan. Itulah masalahnya kan. Diam saja Dan, gitu loh. dan itu apa nama DPR sendiri akan bagian dari kejahatan sendiri Nah, kalau dia iya. diam. Makanya, Jadi makanya, ketika Bang, betul. suatu kejahatan didiamkan itu setan bisu namanya. Ya, kan gitu, itu betul. DPR bisa setan bisu. Betul. DPR bisa dianggap setan bisu kalau mendiamkan kejahatan oleh rejim ini kan itu dia. Nah, Kan? itu dia. Sementara ini sudah diberitakan luas, ya kan kemana-mana tentang kejahatan kemanusiaan ini kan. Betul, Bang. Pejabat berbisnis menggunakan isu-isu PCR, isu pandemi, ya kan begitu. Karena aku takutin lagi. Nah, itu dia makanya kan apalagi ini dalam kesempatan ini ya pasti dalam waktu dekat ini ya mungkin aliansi rakyat Makanya kan akan datang jadi melakukan aksi unjuk rasa jadi nanti ke DPR. jadi dengan banyak demikian kelompok-kelompok rakyat tidak akan tinggal diam. Iya. Dia akan mendatangi wakil-wakilnya, mendatangi rumahnya Iya. untuk menyampaikan aspirasi dan jangan halangi kami. Iya. Kami datang menyampaikan karena ini fakta di lapangan, Iya. bukan kami memprovokasi masyarakat. Gitu Itu loh. dia. Betul, karena ini kan Dan kami akan datang ke DPR. nah, dia masyarakat sudah tidak puas dengan kondisi Iya. hari ini yang harus Iya. dialami. Rejim tinggal Nah, diam. begitu banyak kerugian yang dialami Iya. rakyat selama COVID-19. Betul, iya. Ada yang hanya masalah sepele, Iya. itu sampai misalnya kejadian yang mana itu gara-gara tidak mau divaksin, listriknya dimatikan. Iya, masalahnya kan itu Ya kan. kan udah banyak kejadian yang aneh-aneh di masyarakat yang melukai dan mencederai hati rakyat terkait masalah penanganan COVID ini, Ya. gitu loh. Sehingga pada akhirnya ketika ini muncul ke publik terkait masalah pemerintah cari rupiah PCR ini Iya. atau papi cari rupiah, Cari rupiah. nah pada akhirnya menimbulkan kemarahan Rakyat. Nah, dan Nah, itulah. Jadi Iya kan? kemarahan rakyat itu ini Ya. sudah sampai ke tingkat bawah. Iya, udah Dianggap ini kemana-mana. semua berita-berita TV Iya. itu semuanya bullshit. Bullshit semua. Jadi percuma juga media-media mainstream. Iya. Misalnya pimpret-pimpret terus memberitakan tidak akan dibaca Iya, oleh rakyat. iya, iya. Rakyat Akan hanya dicemooh. membaca fakta yang ada terjadi Lapangan, kejadian iya. di lapangan yang dia rasakan bagi Dan dirinya. dia alami sendiri. Dia tidak ingin lagi rakyat ini tidak butuh retorika lagi, tidak butuh lagi terkait masalah analisis atau anasir-anasir yang menyesatkan Ya. yang pada akhirnya ternyata COVID-19 itu hanya menjadi ladang Iya, bisnis itulah saja. masalahnya, kan? Ini kekecewaan besar bagi rakyat Betul. sehingga hari ini ya Menkes mau ngomong, bahkan kalau Presiden Jokowi pun ngomong tidak dianggap. Jikapun Presiden Jokowi menggunakan aparat keamanan Iya. dalam hal ini saya pikir pasti muncul perlawanan. Dan kita minta TNI Polri untuk tetap Iya. berpihak kepada rakyat, Iya. jangan berpihak kemana-mana. Iya. Hari ini posisi Anda harus netral saja. Iya. Bela Karena rakyat. biarlah rakyat menuntut kepada pejabat yang dipilih oleh rakyat. Betul. Karena presiden kan pilihan rakyat. Betul. Kemudian pembantu-pembantu daripada presiden ini ditunjuk Betul. oleh presiden. Ya. Jadi wajarlah rakyat juga akan menagih janjinya. Jadi biarkan rakyat berhadapan-hadapan dengan presidennya. Jadi TNI Polri di tengah, Ya. Anda di tengah. Karena ini sudah fatal sekali nih Betul. di siar ini. Tidak tanggung-tanggung puluhan triliun. Dan keluarga Anda juga kena juga. Iya, puluhan triliun dan pasti saya yakin juga banyak keluarga-keluarga TNI Polri juga merasa dikerjai. Iya. Ya kan cuma nggak berani ngomong di media karena ya terkait masalah hierarki organisasi Iya. mereka kan. Nah itu kita bisa pahami. Jadi apalagi ini perkembangannya seperti itu Bang Muslim. Iya. Jadi menurut Bang Muslim closingnya seperti apa Bang? Ya, jadi saya minta stop, jangan menyebarkan isu-isu yang menakutkan. Iya. Dan kemudian isu yang bukan dibalik itu ternyata tersimpan maksud-maksud melakukan bisnis. Iya. Kan begitu kan? Iya. Bikin agenda menjual produk alat kesehatan, Iya. ya kan, kemudian PCR dan lain sebagainya.
semestinya itu dengan situasi seperti ini presiden itu langsung menonaktifkan menteri-menteri. Ya. Luhut dan Erik itu segera dinonaktifkan, Ya. periksa dulu. Ya. Ini malah naik-naik motor di Jangankan itu Bang, tidak terbukti sekalipun secara Iya. etika ini, Harus bisa diperiksa. secara moral harusnya dia mundur. Mundur. Tapi kenapa tetap eksis Nah, mempertahankan? ketika dia seperti itu, dia seakan bela diri itu dianggap bahwa Anda terlibat. Iya. Iya, Anda iya, malah wajar. melakukan itu. Jadi wajar ketika rakyat memiliki opini karena Jokowi diam, Ya. ya patut diduga Jokowi ikut juga Terlibat. menikmati. Ya betul. Ah, Betul itu, terus betul. bagaimana harapan abang terkait masalah oknum-oknum menteri ini yang sudah terlibat? Terus mau bagaimana KPK ini? Jadi kan seperti ini kita minta KPK kan ada juga berita beberapa hari kemarin ini katanya Sudah ngopi-ngopi katanya. ngopi-ngopi dan Ngopi-ngopi. ketawa-ketawa. Iya. Saya bilang ini kalau KPK tidak bertindak itu KPK sendiri sudah masuk angin. Iya. Kalau tidak bertindak, Nah. nanti KPK dibilang dituduh KPK juga. KPK jangan terima juga di cuan-cuan. Ya. Ya kan? Dan berbahaya nanti. Berbahaya. Bisa digusur nanti sama Iya. oleh rakyat. Betul. Bisa digusur Betul. oleh rakyat dia nanti. Itu masalahnya. Tuh. Ya. Saya kira itu. Jadi Baik. KPK, saya himbau KPK, TNI, Polri dan Kejaksaan segera bereaksi, Iya. melangkah dalam kasus ini kan nggak mungkin media sekelas Tempo itu memberitakan detail Iya. kalau memang fakta di lapangan tidak ada. Tidak ada, betul. Jadi itu berarti memberikan fooling kepada aparat keamanan untuk segera ditangkap saja kan itu Iya. masalah. Untuk sementara ini mereka ini Iya. dilokalisir dulu kan itu Iya, masalahnya. daripada dibiarkan begitu saja Iya. tanpa ada kejelasan sehingga Nanti malah masyarakat bisa ngamuk di Nah, jalan. itu dia tidak ada kejelasan sehingga akhirnya rakyat mengambil Nah, caranya pengadilan sendiri. cara sendiri. Caranya sendiri. Jadi jangan salahkan juga ketika rakyat Akan terjadi pengadilan main hakim rakyat. sendiri, Iya. pengadilan rakyat karena ya habis aparat-aparat terkait dipercaya. tidak ada yang mampu mengambil Yang tindakan kredibel, tegas. yang dikredibel. Malah justru melindungi seakan-akan melindungi. Pasti, para kalau dia tidak pelaku bertindak, sebuah kejahatan yang aparat harus bertindak, dia bertindak berarti dia akan melindungi. Iya. Itu. Seperti KPK, klarifikasi dong. Ya kalau nggak mau begitu panggil periksa, Panggil. nggak ada cerita tuh kalau nggak ada bilang pilih itu lu ngomong doang. Ya, itu. Dan rakyat perlu dalam hal ini semua mata sekarang ini seluruh rakyat Indonesia sedang memantau betul Menunjukkan, iya. perkembangan peristiwa Kalau ini. menyangkut keselamatan mereka. Ya, karena menyangkut keselamatan mereka. Ya. Nah, memantau terus sehingga ketika aparat cuma ogah-ogahan tidak Ya. mau karena pejabat negara misalnya yang kepala politik terus belum lagi diundang undang-undang bahwa dia bebas, tidak bisa karena oke boleh aturan ada tapi etika moral Ya. nilai-nilai moral yang ada di masyarakat itu akan memberikan punishment-nya sendiri Betul. terhadap pejabat-pejabat Ya. yang bersikap amoral, Ya. biadab Ya. dan ugal-ugalan. Dan ini akan terjadi dekadensi moral. Ya, iya, Dekadensi iya. moral, kehancuran moral. Oke, Anda bicara aturan, Ya. tapi kepercayaan rakyat Iya. tidak ada ukuran. Nihil. Tidak ada ukurannya. Anda tetap dianggap nothing. Iya, nanti Nothing oleh rakyat. Jadi ketika sebuah pemerintahan sudah tidak dianggap lagi Iya. oleh rakyat, maka tunggu tunggulah. kehancurannya. Tunggu kehancuran. Begitu. Begitu Bang Muslim ya. Oke, baik. Ya, Oh, itu kita pesan moral kepada mereka lah. Ya. Insaf dan segera berubah dan tangkap mereka itu yang Ya, Ya. oke, para pemirsa di seluruh dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, demikianlah tadi ulasan singkat kita terkait masalah penjelasan daripada Menteri Kesehatan bahwa akan adanya gelombang COVID-19 yang ketiga. Dan saya pikir ini dalam kejadian-kejadian ini perlulah pemerintahan Jokowi juga mengintrospeksi diri untuk segera mengambil tindakan tegas. Jangan biarkan ini berlarut-larut. Karena jika Anda berlarut-larut, maka rakyat akan menggunakan kekuatannya sebagai pemilik kedaulatan negara ini. Untuk itu, sampai ketemu lagi pemirsa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.